Sobat Funia, welcome back to YouTube channel Funia, Fakta Unik Dunia. Fenomena gerhana bulan total Pervince atau Super Blood Moon bisa kembali disaksikan di wilayah Indonesia pada 26 Mei 2021. Kepala Sub Bidang Analisis Geofisika Potensial dan Tanda Waktu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Suwadi Ahadi menyampaikan, puncak gerhana dapat diamati dari hampir seluruh wilayah Indonesia, kecuali sebagian kecil Riau, sebagian Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, ujar Suwadi saat dihubungi Kompas.com pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021. Ia menambahkan, puncak gerhana akan terjadi pada pukul 18 menit ke-18 dan detik ke-43 WIB, pukul 19 menit 18 pada detik 43 WITA, dan pukul 20 pada menit ke-18 detik ke-43 WIT. Secara terpisah, Kepala Pusat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu BMKG, Rahmat Triyono menjelaskan, gerhana bulan total terjadi saat posisi matahari, bumi, bulan sejajar. Hal ini terjadi saat bulan berada di umbra bumi. Berakibat saat puncak gerhana bulan total terjadi, bulan akan terlihat berwarna merah atau yang dikenal dengan istilah blood moon. Karena posisi bulan saat terjadi gerhana berada di posisi terdekat dengan bumi atau perinch, maka bulan akan terlihat lebih besar dari fase-fase purnama biasa, sehingga sering disebut dengan supermoon, ujar Rahmat. Sehingga gerhana bulan total pada 26 Mei 2021 dikenal dengan super blood moon karena terjadi saat bulan perinch atau bulan berada di jarak terdekat dengan bumi. Fase dan wilayah. Adapun fase-fase atau proses gerhana bulan total yang akan terjadi tanggal 26 Mei 2021 sebagai berikut. Yang pertama yaitu awal fase penumbra. Fase P1 awal gerhana bulan mulai pukul 15.46 pada detik ke-12 WIB, pukul 16.46 detik ke-12 WITA, dan pukul 17.46 detik ke-12 WIT yang melintas pemotong Papua bagian tengah, sehingga pengamat di Provinsi Papua dapat menyaksikan seluruh proses terjadinya gerhana bulan total ini. Yang kedua yaitu awal fase sebagian. Fase U1 gerhana bulan sebagian mulai pukul 16.44 detik ke-38 WIB, pukul 17.44 detik 38 WITA, dan pukul 18.44 detik ke-38 WIT melintas pemotong Pulau Sulawesi dan Nusa Tenggara, sehingga pengamat di wilayah Indonesia Timur atau Pulau Sulawesi bagian timur dan Nusa Tenggara Timur dapat menyaksikan kejadian ini. Yang ketiga yaitu awal fase total. Fase U2 gerhana bulan total mulai pukul 18.09 detik 21 WIB, pukul 19.09 detik ke-21 WITA, dan pukul 20.09 detik ke-21 WIT melintas pemotong Provinsi Riau dan Sumatera Barat, sehingga seluruh pengamat di Indonesia dapat mengamati awal fase totalitas ini, kecuali di sebagian Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Yang keempat, puncak gerhana. Fase puncak gerhana terjadi pukul 18.18 detik ke-43 WIB, pukul 19.18 detik 43 WITA, dan pukul 20.18 detik ke-43 WIT. Fase ini dapat disaksikan di seluruh wilayah Indonesia, kecuali di sebagian kecil Riau, sebagian Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Yang kelima, akhir fase total. Fase U3 gerhana bulan total terjadi pukul 18.28 detik ke-5 WIB, pukul 19.28 detik ke-5 WITA, dan pukul 20.28 detik ke-5 WIT melintas membelah Sumatera Utara. Pengamat di seluruh wilayah Indonesia kecuali sebagian Sumatera Utara dan Aceh dapat menyaksikan fenomena ini. Yang keenam, akhir fase sebagian. Fase U4 gerhana bulan sebagian berakhir pada pukul 19.52 pada detik 48 WIB, pukul 20.52 detik 48 WITA, dan pukul 21.52 detik ke-48 WIT. Fase ini dapat disaksikan di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketujuh yaitu akhir fase penumbra.
Fase keempat, gerhana bulan berakhir pada pukul 20.51 detik 14 WIB, pukul 21.51 detik 14 WITA, dan pukul 22.51 detik 14 WIB dapat disaksikan di seluruh wilayah Indonesia. Rahmat menjelaskan seluruh proses gerhana dari fase awal hingga fase akhir akan berlangsung selama 5 jam, 5 menit, dan 2 detik. Sedangkan proses gerhana totalnya sejak awal fase total atau U2, puncak total hingga akhir fase total U3 akan berlangsung selama 18 menit 44 detik, tuturnya. BMKG lanjut dia akan melakukan pengamatan gerhana bulan total 26 Mei 2021 di lokasi-lokasi tersebar di seluruh Indonesia dengan menggunakan teleskop yang dipadukan dengan detektor dan teknologi informasi dan disebarluaskan melalui www.bmkg.go.id. Cara menyaksikan gerhana bulan total. Rahmat menambahkan gerhana bulan total dapat disaksikan jika kondisi cuaca cerah berawan. Fenomena ini aman disaksikan oleh masyarakat dengan mata telanjang tanpa harus menggunakan kacamata khusus gerhana. Pada puncak gerhananya di sebagian besar wilayah Indonesia, posisi bulan dekat dengan horizon di bagian timur, sehingga memungkinkan pengamat untuk dapat mengabadikan kejadian gerhana ini dengan latar depan bangunan yang bersejarah atau ikonis. Masyarakat dapat mengikuti proses pengamatan ini dengan mengakses www.bmkg.go.id/gbt. Sementara itu, masyarakat yang berada di pesisir atau pinggir laut atau pantai perlu mewaspadai kejadian pasang air laut yang lebih tinggi dari pasang normalnya. Masyarakat dapat memperoleh informasi terbaru yang bersumber resmi dari BMKG yang disebarluaskan melalui kanal komunikasi resmi yang terverifikasi pada Twitter dan Instagram @infobmkg dan @geopotw_bmkg, pada website di www.bmkg.go.id atau melalui mobile apps iOS dan Android, yaitu dengan info BMKG. Sinkronisasikan jam Anda ke tanda waktu standar nasional Indonesia di jam.bmkg.go.id dan ntp.bmkg.go.id. Pungkas Rahmat. Oke deh Sobat Punia, jangan lupa ya besok menyaksikan gerhana bulan total pada tanggal 26 Mei 2021 di seluruh wilayah Indonesia. So, jangan sampai ketinggalan ya Sobat Punia, karena fenomena ini tentunya langka. Gerhana bulan total yang terjadi 195 tahun sekali. So, catat waktu mulainya ya Sobat Punia. Oke deh Sobat Punia, sampai di sini dulu Mimin menemani Sobat Punia, dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya Mimin lebih semangat lagi update video terbarunya ya Sobat Punia. Last but not least, thank you for watching and bye-bye!